ketika api itu menyala, siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Haleluya. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus melengkapi kami dengan firman-Mu, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca melengkapi kehidupan kami untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kita akan belajar mengenai tentang kehidupan orang-orang percaya yang seharusnya mengalami kebangkitan rohani. Saya dapat tema revival again. Ya, saya akan ambil di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Mengapa saya ambil ayat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ayat ini memberikan penjelasan bahwa di dalam perjanjian lama memberikan ulasan ada beberapa orang yang mengajak menjadi pelopor pembaharu kebangkitan rohani. Di sana ada seorang raja namanya Raja Yosia yang selalu ingin supaya rakyat bangsa Israel kembali pulih dari peradaban yang kurang baik. Karena mereka sudah lama meninggalkan ibadahnya, bangsa Israel diajak oleh Raja Yosia untuk kembali beribadah pada Tuhan. Dan juga Nabi Nehemia saat kondisinya bangsa Israel pada masa penjajahan yang berada di Babel, ya, mereka dalam tawanan masa kekaisaran Media dan Persia. Ya, mereka kembali untuk membangun Yerusalem, kota yang sudah ditinggalkan lama, dan Tuhan menggenapi masa itu untuk bangsa Israel kembali pulih dan kembali membangun bait suci, kembali membangun kotanya, kembali membangun daerahnya. Begitu pula dengan orang-orang percaya. Saat itu juga terlibat Nabi Esra memulihkan melalui dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan, yaitu mengajak bangsa Israel untuk kembali membaca firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya, Esra bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Esra adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk mendidik. Bagaimana didikan itu bisa muncul dan semakin kuat? Meneliti Taurat Tuhan. Seharusnya orang-orang percaya juga suka untuk meneliti Taurat Tuhan, bukan hanya sekedar sebagai mendengar saja, tetapi benar-benar meneliti firman Tuhan. Caranya harus benar, kepada guru yang benar. Jangan ambil guru yang asal-asalan, ya. Bapak Ibu jangan hanya berpikir, oh di sana ada pembicara yang baik, atau di sana ada seorang pendeta yang baik. Bukan cuma demikian, kita harus untuk belajar tentang firman Tuhan, kita harus mengerti latar belakangnya, dia belajar dari mana. Ataupun membaca buku, tidak boleh sembarangan membaca buku. Untuk mengetahui tentang firman Tuhan, pertama kali yang harus dibaca adalah firman Tuhan dahulu, yaitu seperti Esra. Mazmur
pasal pertama ayat yang kedua juga memberikan penjelasan, siapapun dapat meneliti, menelaah dengan baik. Caranya seperti apa di dalam Mazmur pasal pertama ayat yang kedua? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertama kali yang harus dilakukan untuk masing-masing orang bisa merasakan kebangkitan kembali adalah menyukai firman Tuhan. Orang yang belajar menyukai firman Tuhan akan membaca firman Tuhan tiap hari. Sekarang menjadi tantangan bagi banyak orang, terutama orang-orang percaya, orang-orang Kristen, punya Alkitab, tapi Alkitabnya dibiarkan bagus, ya, dibiarkan biasa-biasa saja, atau mungkin tertata rapi supaya kelihatan baik, ditaruh di rak, ya, enggak hanya berdebu saja, tidak dibaca, ya. Tetapi firman Tuhan mengarahkan supaya kesukaannya menjadikan firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan menjadi hobi. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Direnungkan, masukkan dalam hati, masukkan dalam pikiran, dipikirkan apa yang benar harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hasilnya di situ orang-orang yang mendapatkan kebangkitan kembali. Ayat yang ketiga dari Mazmur pasal pertama, ia seperti pohon yang ditepi di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebangkitan rohani tandanya bukan cuma berhasil, bukan ending, tetapi dia kuat dalam kondisi tertentu, baik itu kering maupun basah. Kering bisa tetap hidup, ya, sama seperti pohon nangka. Pohon nangka itu yang dibutuhkan sedikit air, ya, sama seperti pohon nangka di depan rumah saya itu bisa berdiri, bisa tumbuh, bisa berbuah. Kalau makin banyak air malah hasil buahnya tidak bagus, pecah, ya. Tetapi dia hanya sedikit menikmati, tapi benar-benar bisa mendalami, benar-benar bisa merasakan, merenungkan hasilnya luar biasa. Begitulah seharusnya orang-orang Kristen, orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, untuk orang-orang yang percaya supaya bisa mendapatkan atau memiliki rasa kebangkitan rohani kembali, yaitu percaya bahwa hidupnya dalam pilihan Tuhan. Mari kita coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Di Yohanes, ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Orang-orang yang ada di luar Israel adalah pilihan Tuhan yang dicangkokkan, ya, yang dicangkokkan dalam kehidupan rohani, dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan kita bukan orang-orang yang sembarangan yang dipilih. Kita bisa tahu di sekitar kita, terutama di Indonesia, ya, sekitar kita, lingkungan Caruban, Kabupaten Madiun, orang Kristennya berapa sih? Ya, bisa dihitung dengan jari. Ya, di sekitar kita, mungkin di desa kita bisa dihitung dengan jari. Ya, tetapi itu semua bukanlah identitas yang sembarangan. Firman Tuhan mengatakan, dan aku telah menetapkan kamu, dari Yohanes pasal 15 ayat 16, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada tanggung jawab. Jadi seseorang yang bisa mengalami kebangkitan rohani, ada tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Walaupun sudah lama ikut Tuhan, tidak menutup kemungkinan kalau dirinya
belum tentu memiliki kebangkitan rohani yang cukup baik. Masing-masing semua orang harus punya dan harus memiliki semangat itu supaya kehidupannya, buahnya itu tetap dilihat setia, tetap dilihat taat. Yang penting taat saja. Sama seperti beberapa waktu kesaksian dari pemilik tempat ini ya, tadi sedikit sharing juga, yang dibutuhkan adalah taat. Dengar saja, lakukan saja tanpa ada banyak membantah, dan buahnya itu tetap, yang dikerjakan itu tetap, supaya apa yang kamu minta, yang sebenarnya yang kita harapkan Tuhan sudah sediakan. Firman Tuhan kembali di dalam Esra, ya, kembali di dalam Esra pasal yang ke-7, ya. Kebangkitan rohani kembali juga harus dialami, ya, dialami dengan mengajar kepada yang lain. Bukan cuma sekedar kerinduannya meneliti, menjadikan firman Tuhan itu hobi, ya, terus merenungkannya siang dan malam. Terus bagian yang kedua tadi saya sebutkan, yaitu melakukannya dengan merasa bahwa hidupnya dipanggil atau dipilih Tuhan dan harus mengerjakan tanggung jawabnya, tetapi juga menyampaikan atau mengajarkan ketetapan itu dan peraturan itu kepada orang lain. Kalau dianggap so suci, tidak masalah, yang penting kita sampaikan saja, tapi kita juga harus jadi contoh. Kita melakukan apa yang kita sampaikan, perkatakan kepada yang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan, supaya masing-masing daripada kita semua tidak dikatakan begini, hanya gajah dibelangkoni gitu ya, iso kojah gak iso ngelakoni. Tapi saya berharap orang-orang yang dengar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini harus belajar seperti Esra. Siapakah Esra? Orang-orang yang dalam pendidikan yang kurang baik, lingkungan kurang baik, dalam masa penjajahan. Dalam masa penjajahan itu bukan tempat yang enak, tetapi di masa sulit Esra bisa membentuk dirinya untuk tetap bergantung dengan Tuhan. Ya? Mari kita sampaikan setiap firman Tuhan yang kita dapat kepada orang-orang terdekat kita untuk saling menguatkan. Karena orang-orang yang memegang ketetapan dan juga memegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Saya akan tutup di dalam Yosua, ya. Kitab Yosua Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, ya. Ini adalah keputusan yang diambil oleh Yosua, pemimpin Israel pengganti daripada Musa, Nabi Musa, memberikan ulasan dan juga petunjuk. Oleh sebab itu, Yosua 24:14, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Keputusan yang kita ambil hari ini untuk membangkitkan rohani kita. Apabila kita tidak kembali menelaah firman Tuhan, tidak kembali membaca firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, bagaimana seseorang bisa berkata, aku mengalami kebangkitan rohani, aku mengalami semangat yang rohani, yang luar biasa. Atau mungkin bisa ngomong, aku mengalami damai sejahtera, bila kehidupannya rohani tidak dikasih makan setiap hari oleh firman Tuhan. Percaya
akan kebenaran Tuhan itu mempengaruhi, memimpin, dan menuntun kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara juga mengalami kebangkitan secara rohani, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita tutup dalam doa dan kita mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, yang dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan kami pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus mengawali dan mengakhiri kehidupan kami dengan pimpinan daripada Tuhan, supaya kami juga mengalami kebangkitan rohani, revival again, benar-benar pulih, benar-benar bangkit kembali dari manusia rohani kami yang mengalami kematian karena tantangannya, kemapanan, kenyamanan, dan hanya bergerak di tempat. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang bersinar. Kami ingin menjadi orang-orang yang menjadi terang dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami dipulihkan dan mengalami kebangkitan rohani dengan kami meneliti akan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi hobi akan kehidupan kami, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang kedua, kami bisa percaya bahwa kami dipilih Allah untuk melakukan tanggung jawab kami. Dan sebagai langkah-langkah yang terakhir, yaitu menjadikan kami orang-orang yang tidak pelit kebenaran. Kami bisa mengajarkan kepada yang lain. Kami berbagi kebenaran, berbagi tentang keselamatan itu, supaya kebangunan rohani bisa terjadi bukan hanya kami saja yang mengalami, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang mendengar kami mengalami kebangkitan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua yang kami dengar, kami baca, menjadikan penuntun dan kekuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, biar Allah Bapa yang menyertai kami, mengasihi kami dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib dan berkuasa. Kami berdoa, haleluya, amin.